Laut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Saya, Patriciela, bersama Daihatsu akan berpetualang ke berbagai tempat di Banyuwangi dan Bali untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang menjaga kelestarian laut dan pantai demi masa depan bangsa ini. Ikuti saya terus di Daihatsu Sahabat Laut. Sahabat Daihatsu, tidak terasa perjalanan ini sudah mengelilingi Pulau Dewata. Mengunjungi ke berbagai pelosok yang menyimpan cerita konservasi dan keindahan ekosistem laut yang luar biasa. Bertemu dengan sahabat-sahabat laut yang memberikan inspirasi dengan peran yang besar bagi penyelamatan ekosistem laut. Masih banyak pantai-pantai yang menanti untuk dikunjungi dengan penduduknya yang ramah dengan budaya yang tinggi. Namun, di balik semua keindahan yang memikat ini, ternyata Bali sama seperti wilayah lain di Indonesia, menyimpan sebuah masalah klasik yaitu sampah. Permasalahan sampah di Bali bukanlah hal baru, malah isu ini adalah sebuah isu yang menarik untuk dijual oleh nama-nama besar yang menjanjikan solusi. Namun, tahun berganti, tidak ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Bali sendiri. Sampai akhirnya, ada yang mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah sampah dengan tindakan yang nyata. Jadi awalnya sebenarnya karena kita pengen masalah sampah ini benar selesai dari orang lokal itu sendiri. Jadi kan karena ini masalah kita bersama, masa kita nunggu orang lain untuk bantu, ya kita kerjain sendiri kan gitu. Sebenarnya kita punya cuma 3 dulu awalnya, tapi tutup semua. Barulah kita buat aplikasi yang tadi sudah coba dipakai. Pasca aplikasi sekarang kita punya hampir 200-an total. Sebenarnya sih dia aplikasinya sederhana, dia memang ada 3 tingkatan. Yang pertama dia lewat laptop biasa ya atau desktop, itu untuk khusus di induk di sini. Jadi kita ngontrol semua cabang kita yang ada ratusan tadi, semua nasabah datanya ada di sana. Nah, terus yang tadi, yang di unit tadi kan pas baru nabung tuh, ya kan, terus ada ibu-ibu yang input data. Nah, itu versi di unit, jadi dia akan input data berapa tabungannya dan siapa yang menabung dan segala macam. Nah, data yang dimasukkan tadi, dia akan langsung masuk juga ke versi nasabah. Jadi nanti kamu sudah nabung kan, kamu bisa download juga di HP-mu. Dan bisa ngecek ya saldonya udah berapa. Betul, kamu bisa ngecek kamu nabung sudah berapa. Terus nanti kamu uangnya mau ditarik, dicek juga di sana juga bisa. Nah, ini sih biasanya kita jual ya, karena kan kita sudah bentuknya sociopreneur, jadi bisnis sosial. Jadi di sini sih emang kita hanya sampai tahap di level pemilahan yang detail tadi. Jadi kalau bisa dilihat itemnya kan semuanya sudah kayak kertas saja, plastik aja, itu ada kaleng aja semua. Karena nanti yang beli pun beda-beda. Sebulan itu total kita bisa mengolah sekarang sudah sampai di sekitaran 20 ton. Sampah itu hampir semua itu berujung atau bermuara terakhir di laut. Signifikan sih dampaknya terhadap ekosistem laut ya. Anggaplah ikan nih, dia makan jadi mikroplastik. Jadi mikroplastik itu nanti ikannya kita makan, mikroplastik masuk ke kita. Jadi kalau generasi kita sekarang ini lebih banyak yang kasar misalnya kena kanker atau apa, ya itu hal yang wajar karena itu terakumulasi tubuh kita sebagai racun. Selama ini ya laut memang sering sekali kita lihat sebagai halaman belakang. Makanya kita selalu memperlakukannya ya sudah apapun kita tutup mata, apa yang terjadi biarkan gitu ya. Nah, sekarang ini memang kita lagi berusaha mendorong untuk melihat laut sebagai halaman depan kita yang harusnya kita jaga. Kalau tanya apa yang bisa dilakukan, ya start dari mengurangi sebenarnya gitu. Nah, menguranginya bentuknya macam-macam ya. Yang paling gampang dari sendirilah ya, tadi bawa botol air minum sendiri misalnya. Nggak ada yang jauh lebih hebat, jauh lebih kurang segala macam. Meskipun kita pakai aplikasi, kita berinovasi dan jadi satu-satunya jalan agar kita bisa menjaga lingkungan, menjaga laut kita, menjadikan laut sebagai halaman depan adalah dengan cara kolaborasi sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Blinare untuk semua ide-idenya yang membuat Bali semakin bersih dan selalu terjaga ekosistem lautnya. Terutama sudah mau berbagi di Daihatsu Sahabat Laut. Sahabat Daihatsu, sampah adalah bagian dari hidup kita.
namun bukan bagian dari ekosistem laut. Dari seorang Blinare, kita belajar bahwa lewat kepedulian, kita bisa belajar terhindar dari bencana kerusakan lingkungan. Ini bukan akhir dari perjalanan saya, tapi ini adalah titik awal, supaya kita mau lebih peduli dan merawat laut sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Jalan masih panjang, masih banyak inspirasi dari sahabat-sahabat laut di luar sana. Terima kasih telah menemani saya di sepanjang perjalanan ini bersama Daihatsu Sahabat Laut.